Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Farhanisa Nur Hafizah, Ambon Putri Radisti, Agera Aniska, dan saya sendiri Andi Natania sebagai moderator. Di sini kami akan memaparkan materi tentang software testing yang akan dimulai oleh saya sendiri. Software testing atau komponen level. Perangkat lunak diuji untuk mengungkap kesalahan yang dibuat secara tidak sengaja saat dirancang dan dibangun. Strategi pengujian komponen perangkat lunak mempertimbangkan pengujian komponen individual dan mengintegrasikannya ke dalam sistem kerja. Strategi pengujian komponen perangkat lunak dikembangkan oleh manajer proyek, insinyur perangkat lunak, dan spesialis pengujian. Agar efektif, strategi pengujian komponen harus cukup fleksibel untuk mempromosikan pendekatan pengujian yang disesuaikan, tetapi cukup kaku untuk mendorong perencanaan dan pelacakan manajemen yang wajar seiring kemajuan proyek. Pengujian komponen tetap menjadi tanggung jawab masing-masing insinyur perangkat lunak. Siapa yang melakukan pengujian, bagaimana insinyur mengomunikasikan hasil mereka satu sama lain, dan kapan pengujian dilakukan ditentukan oleh pendekatan integrasi perangkat lunak dan filosofi desain yang diadopsi oleh tim pengembangan. Selanjutnya ada strategic approach to software testing. Sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan dalam literatur. Semua memberi Anda template untuk pengujian dan semuanya memiliki karakteristik umum berikut. 1. Untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan teknis. 2. Dengan melakukan ini, banyak kesalahan akan dihilangkan sebelum pengujian dimulai. 3. Pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. 4. Teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk pendekatan rekayasa perangkat lunak yang berbeda dan pada titik waktu yang berbeda. 5. Pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan untuk proyek besar kelompok uji independen. 6. Pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda. Tetapi debugging harus diakomodasi dalam strategi pengujian apapun. Strategi untuk pengujian perangkat lunak menggabungkan serangkaian taktik yang mengakomodasi pengujian tingkat terendah yang diperlukan untuk memverifikasi bahwa segmen kode sumber kecil telah ditetapkan dengan benar, serta pengujian tingkat tinggi yang memvalidasi fungsi sistem utama terhadap kebutuhan pelanggan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agera Aniska. Kepada Saudara Agera dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ada verifikasi dan validasi. Pengujian perangkat lunak adalah salah satu elemen dari topik yang lebih luas yang sering disebut sebagai verifikasi dan validasi, VNV. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak benar-benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Validasi mengacu pada serangkaian tugas yang berbeda yang memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak ke kebutuhan pelanggan. Verifikasi dan validasi mencakup beragam aktivitas SQE, tinjauan teknis, audit kualitas dan konfigurasi, pemantauan kinerja, simulasi, studi kelayakan, tinjauan dokumentasi, tinjauan basis data, analisis algoritma, pengujian pengembangan, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, pengujian penerimaan, dan pengujian instalasi. Meskipun pengujian memainkan peran yang sangat penting dalam VNV, banyak aktivitas lain juga diperlukan. Selanjutnya, organizing for software testing. Untuk setiap proyek perangkat lunak, ada konflik kepentingan yang terjadi saat pengujian dimulai. Orang-orang yang telah membangun perangkat lunak sekarang diminta untuk menguji perangkat lunak. Hal ini tampaknya tidak berbahaya dalam dirinya sendiri. Sayangnya, pengembangan yang sama ini memiliki kepentingan dalam menunjukkan bahwa program itu bebas kesalahan, bekerja sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan akan selesai sesuai dengan jadwal dan anggaran. Masing-masing kepentingan ini mengurangi pengujian menyeluruh. The big picture. Proses perangkat lunak dapat dilihat sebagai spiral yang diilustrasikan pada gambar di bawah. Awalnya, rekayasa pada sistem mendefinisikan peran perangkat lunak Anda dan mengarah ke analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana dominan informasi, fungsi, perilaku, balasan kinerja, dan kinerja validasi untuk perangkat lunak ditentukan bergerak ke dalam sepanjang spiral. Anda dapat pada desain dan akhirnya ke pengkodean. Untuk mengembangkan perangkat lunak komputer, Anda berputar ke
berputar ke dalam di sepanjang garis arus yang mengurangi tingkat abstraksi pada setiap belokan. Planning and record keeping. Strategi pengujian yang dipilih oleh banyak tim perangkat lunak dan yang kami rekomendasikan berada di antara dua ekstrim. Dibutuhkan pandangan pengujian tambahan, dimulai dengan pengujian unit program individu, pindah ke pengujian yang dirancang untuk memfasilitasi integrasi unit, dan memuncak dengan pengujian yang melatih sistem yang dibangun saat berkembang. Kompleksitas relatif dari pengujian dan kesalahan yang ditemukan oleh pengujian tersebut dibatasi oleh lingkungan terbatas yang ditetapkan untuk penguji unit. Tes unit berfokus pada logika pemrosesan internal dan struktur data dalam batas komponen. Roll-up scaffolding. Pengujian komponen biasanya dianggap sebagai tambahan untuk langkah pengkodean. Desain unit test dapat terjadi sebelum pengkodean dimulai atau setelah kode sumber dibuat. Tinjauan informasi desain memberikan panduan untuk menetapkan kasus uji yang mungkin mengungkapkan kesalahan. Setiap kasus uji harus digabungkan dengan serangkaian hasil yang diharapkan. Cost effective testing. Pengujian menyeluruh membutuhkan setiap kemungkinan kombinasi nilai input dan kasus uji perintah diproses oleh komponen yang sedang diuji. Misalnya pertimbangkan generator gerakan dalam permainan satu komputer. Dalam beberapa kasus, ini akan membutuhkan pembuatan kumpulan data dalam jumlah yang hampir tak terbatas. Pengembalian pada pengujian menyeluruh seringkali tidak sepadan dengan usaha, karena pengujian saja tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa suatu komponen telah diimplementasikan dengan benar. Selanjutnya, test case design merupakan ide yang baik untuk merancang kasus pengujian unit sebelum Anda mengembangkan kode untuk suatu komponen. Ini memastikan bahwa Anda akan mengembangkan kode yang akan lulus tes atau setidaknya tes yang Anda sudah pikirkan. Aliran data yang melintasi antarmuka komponen diuji sebagai pengujian lainnya dimulai. Jika data tidak masuk dan keluar dengan benar, semua tes hasil diperdebatkan. Selain itu, struktur data lokal harus dilakukan dan dampak lokal pada data global harus dipastikan. Jika mungkin, selama penguji unit. Pengujian selektif jalur eksekusi adalah tugas penting selama pengujian unit. Kasus uji harus dirancang untuk mengungkapkan kesalahan karena perhitungan yang salah, perbandingan yang salah, atau aliran kontrol yang tidak tepat. Tes kesannya requirement and use case. Artefak analisis tidak memberikan banyak wawasan tentang pembuatan kasus uji untuk banyak persyaratan dan fungsional. Disinilah pertanyaan penerimaan pelanggan yang disertakan dalam cerita penggunaan dapat menjadi dasar untuk menulis kasus uji. Untuk persyaratan dan fungsional yang terkait dengan komponen pengembangan kasus uji menggunakan informasi tambahan berdasarkan pengalaman profesional mereka untuk mengukur kinerja penerimaan agar dapat diuji. Ia second akui. Yang kedua, trackability. Untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional atau anti persyaratan tertentu. Seringkali kebutuhan non-fungsional perlu dilacak ke kebutuhan bisnis atau arsitektur tertentu. Banyak pengembang tangkas menolak konsep keterseluruhan sebagai beban yang tidak perlu bagi pengembang. Misalnya white box testing, pengujian kotak putih. Terkadang disebut pengujian kotak kaca atau pengujian struktural, adalah filosofi desain kasus uji yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai
bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus uji. Dengan menggunakan metode pengujian kotak putih, Anda dapat memperoleh kasus uji yang satu, menerima bahwa semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya sekali. Kedua, menjalankan semua keputusan logis pada sisi benar dan salah. Ketiga, mengeksekusi setiap loop pada batasannya dan dalam batasan operasionalnya. Dan yang keempat, menjalankan struktur data internal untuk memastikan validitasnya. Sebenarnya basis testing. Pengujian jalur dasar adalah teknik pengujian kotak putih yang pertama kali diusulkan oleh Tom Metcalfe. Metode jalur dasar memungkinkan perancangan kasus uji untuk memperoleh ukuran kompleksitas logis dan dari desain prosedural dan menggunakan ukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan kumpulan dasar dari jalur eksekusi. Kasus uji yang diturunkan untuk menjalankan basis set dijamin untuk mengeksekusi setiap pernyataan dalam proses setidaknya satu kali selama pengujian. Sebelum metode jalur basis dapat diperkenalkan, notasi sederhana khusus representasi aliran kontrol yang dapat disebut grafik aliran atau grafik program harus diperkenalkan. Kontrol struktur testing. Teknik pengujian jalur dasar adalah salah satu sejumlah teknik untuk pengujian struktur kontrol. Meskipun pengujian jalur dasar sederhana dan sangat efektif, itu saja tidak cukup. Pada bagian ini, variasi lain pada pengujian struktur kontrol dibahas. Ini memperluas cakupan pengujian dan meningkatkan kualitas pengujian kotak putih. Loop sederhana. Serangkaian pengujian berikut dapat ditetapkan pada bagian loop sederhana, di mana N adalah jumlah maksimum lintasan yang diizinkan melalui loop. Loop bersarang. Jika kita memperluas pendekatan pengujian untuk loop sederhana ke loop bersarang, jumlah pengujian yang mungkin akan bertambah secara geometris seiring dengan peningkatan level testing. Ini akan menghasilkan sejumlah tes yang tidak praktis. Selanjutnya black box testing. Teknik pengujian kotak hitam memungkinkan untuk memperoleh serangkaian kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian kotak hitam bukanlah alternatif dari teknik kotak putih. Sebaliknya, ini adalah pendekatan pelengkap yang kemungkinan akan mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari metode kotak putih. Pengujian kotak hitam mencoba untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut. Yang pertama, fungsi yang salah atau hilang. Kedua, kesalahan antarmuka. Ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. Yang keempat, kesalahan perilaku dan kinerja. Dan yang kelima, kesalahan inisialisasi dan terminasi. Tidak seperti pengujian kotak putih yang dilakukan di awal proses pengujian. Pengujian kotak hitam cenderung diterapkan selama tahap pengujian selanjutnya. Selanjutnya, pengujian antarmuka. Pengujian antarmuka digunakan untuk memeriksa bahwa komponen program menerima informasi yang diteruskan ke dalamnya dalam urutan dan tipe data yang tepat dan mengembalikan informasi dalam urutan dan format data yang benar. Pengujian antarmuka sering dianggap sebagai bagian dari pengujian integrasi, karena sebagian besar komponen bukanlah program yang berdiri sendiri. Penting untuk memastikan bahwa komponen diintegrasikan ke dalam program yang sedang berkembang. Komponen tersebut tidak akan merusak build. Selanjutnya, partisi kesetaraan. Partisi ekivalensi adalah metode pengujian kotak hitam yang membagi domain input dari suatu program ke dalam kelas-kelas data yang darinya. Yang darinya kasus uji yang dapat diturunkan. Kasus uji yang ideal secara tunggal mengungkapkan kelas kesalahan yang mungkin memerlukan banyak kasus uji untuk dieksekusi. Sebelum kesalahan umum diamati, kesalahan ekuivalensi dapat didefinisikan menurut panduan berikut.
Yang pertama, jika kondisi input menentukan rentang, suatu kelas ekivalensi yang valid dan dua yang tidak valid ditentukan. Kedua, jika kondisi input memerlukan nilai tertentu, suatu kelas ekivalensi yang valid dan dua yang tidak valid ditentukan. Ketiga, jika kondisi input menentukan anggota himpunan, suatu kelas ekivalensi yang valid dan satu kelas ekivalensi yang tidak valid didefinisikan. Yang terakhir, jika kondisi input adalah bolan, suatu kelas yang valid dan satu kelas yang tidak valid ditentukan. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun Putri Ladisti. Kepada saudari Anggun dipersilahkan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, analisis nilai batas. 1. Jika kondisi input menentukan rentang yang dibatasi oleh nilai A dan B, kasus uji harus dirancang dengan nilai A dan B dan tepat di atas dan tepat di bawah A dan B. 2. Jika kondisi input menentukan jumlah nilai, kasus uji harus dikembangkan yang menggunakan angka minimum dan maksimum. Nilai tepat di atas dan di bawah minimum dan maksimum juga diuji. 3. Terapkan pedoman 1 dan 2 pada kondisi keluaran. Kasus uji harus dirancang untuk membuat laporan keluaran yang menghasilkan jumlah entry tabel maksimum dan minimum yang diizinkan. 4. Jika struktur data program internal memiliki batasan yang ditentu, pastikan untuk merancang kasus uji untuk menggunakan struktur data pada batasnya. Pengujian berorientasi objek. Ketika perangkat lunak berorientasi objek dipertimbangkan, konsep unit berubah. Enkapsulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap instansi dari suatu kelas mengemas atribut data dan operasi yang memanipulasi dan data tersebut. Karena sebuah kelas dapat berisi sejumlah operasi yang berbeda, dan operasi tertentu mungkin ada sebagai bagian dari sejumlah kelas yang berbeda. Taktik yang diterapkan pada pengujian unit harus berubah. Pengujian kelas. Pengujian kelas untuk perangkat lunak berorientasi objek, setara dengan pengujian unit untuk perangkat lunak konvensional. Tidak seperti pengujian unit perangkat lunak konvensional yang cenderung berfokus pada detail algoritma, modul, dan data yang mengalir melintasi antar muka modul. Pengujian kelas untuk perangkat lunak didorong oleh operasi yang diekstrapolasi oleh kelas dan perilaku status kelas. Pengujian perilaku. Penggunaan diagram status sebagai model yang merepresentasikan perilaku dinamis dari suatu kelas. Diagram status untuk suatu kelas dapat digunakan untuk membantu menurunkan urutan pengujian yang akan melatih perilaku dinamis kelas. Selanjutnya, pengujian perangkat lunak. Tingkat integrasi. Dasar pengujian perangkat lunak. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan dan pengujian yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Sebuah tes yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguji harus memahami perangkat lunak dan berusaha mengembangkan gambaran mental tentang bagaimana perangkat lunak mungkin gagal. Kemungkinan efek samping yang terkait dengan pendekatan ini dapat menutupi kesalahan. Secara umum, setiap tes harus dilakukan secara terpisah. 1. Pengujian kotak hitam. Pengujian kotak hitam menyinggung pengujian integrasi dilakukan dengan menjalankan antarmuka komponen dengan komponen lain dan dengan sistem lain. Ini memeriksa beberapa aspek mendasar dari suatu sistem dengan sedikit memperhatikan struktur logis internal perangkat lunak. Fokusnya adalah memastikan komponen dijalankan dengan benar dalam pembuatan perangkat lunak. 2. Pengujian kotak putih. Pengujian kotak putih adalah filosofi pengujian integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus pengujian. Pengujian perangkat lunak kotak putih didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktur data. Tes kotak putih dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen ada. 1. Integrasi top-down. Pengujian integrasi top-down adalah pendekatan tambahan untuk konstruksi arsitektur perangkat lunak.
Modul diintegrasikan dengan bergerak ke bawah melalui hierarki kontrol. Dimulai dengan modul kontrol utama atau program utama. Modul bawahan dan akhirnya bawahan ke modul kontrol utama dimasukkan ke dalam struktur baik secara mendalam pertama atau luas pertama. Proses integrasi dilakukan dalam serangkaian 5 langkah. 2. Integrasi bawah ke atas. Pengujian integrasi bottom up seperti namanya memulai kontraksi dan pengujian dengan modul atom, yaitu komponen pada tingkat terendah dalam struktur program. Integrasi bottom up menghilangkan kebutuhan akan step yang kompleks karena komponen terintegrasi dari bawah ke atas. Fungsionalitas yang disediakan oleh komponen yang berada di bawah level tertentu selalu tersedia dan kebutuhan akan step dihilangkan. Strategi integrasi bottom up dapat diterapkan dengan langkah pengujian integrasi. Pengujian integrasi adalah teknik sistematis untuk membangun arsitektur perangkat lunak sementara pada saat yang sama melakukan pengujian untuk mengungkap kesalahan yang terkait dengan antarmuka. Tujuannya adalah untuk mengambil komponen yang diuji unit dan membangun struktur program yang telah ditentukan oleh desain. Tiga, integrasi berkelanjutan. Integrasi berkelanjutan adalah praktik penggabungan komponen ke dalam peningkatan perangkat lunak yang berkembang sekali atau lebih setiap hari. Ini adalah praktik umum untuk tim yang mengikuti praktik pengembangan tangkas seperti XP atau DevOps. Pengujian integrasi harus dilakukan dengan cepat, efisien jika sebuah tim berusaha untuk selalu memiliki program kerja sebagai bagian dari penyampaian yang berkelanjutan. 4. Produk kerja uji integrasi. Rencana keseluruhan untuk integrasi perangkat lunak dan deskripsi pengujian spesifik didokumentasikan dalam spesifikasi pengujian. Produk kerja ini menggabungkan rencana pengujian dan prosedur pengujian dan menjadi bagian dari konfigurasi perangkat lunak. Pengujian dibagi menjadi beberapa fase dan pembangunan tambahan yang membahas karakteristik fungsional dan perilaku spesifik dari perangkat lunak. Misalnya, pengujian integrasi untuk sistem keamanan soft-on dapat dibagi ke dalam fase pengujian berikut. Interaksi pengguna, pemrosesan sensor, fungsi komunikasi, dan pemrosesan alarm. Setiap fase uji integrasi menggambarkan kategori fungsional yang luas dalam perangkat lunak dan umumnya dapat dikaitkan dengan domain tertentu dalam arsitektur perangkat lunak. Oleh karena itu, peningkatan perangkat lunak dibuat agar sesuai dengan setiap fase. Selanjutnya, kecerdasan buatan dan pengujian regresi. Pengujian regresi adalah eksekusi ulang beberapa subset pengujian yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tidak menyebarkan efek samping yang tidak diinginkan. Tes regresi harus dijalankan setiap kali perubahan besar dibuat pada perangkat lunak, termasuk integrasi, bahwa perubahan karena pengujian atau karena alasan lain tidak menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan, atau kesalahan tambahan. Saat pengujian integrasi berlangsung, jumlah pengujian regresi dapat bertambah cukup besar. Oleh karena itu, rangkaian uji regresi harus dirancang untuk menyertakan hanya pengujian yang menangani satu atau lebih kelas kesalahan di setiap fungsi program utama. Pengujian integrasi dalam konteks Ada dua strategi berbeda untuk pengujian integrasi sistem, pengujian berbasis UTAS dan pengujian berbasis penggunaan. Pengujian berbasis UTAS utama terintegrasi himpunan kelas yang diperlukan untuk merespon atau satu masukan atau kejadian untuk sistem. Strategi penting untuk pengujian integrasi perangkat lunak OO adalah pengujian berbasis benang. 1. Desain kasus uji berbasis kesalahan. Objek penguji berbasis kesalahan dalam sistem OO adalah untuk merancang pengujian yang memiliki. Untuk menentukan apakah kesalahan ini ada, kasus uji adalah dirancang untuk menjalankan desain atau kode. Pengujian integrasi mencari kesalahan yang masuk akal dalam panggilan operasi atau koneksi pesan. 2. Desain kasus uji berbasis skenario. Pengujian berbasis skenario berkonsentrasi pada apa yang dilakukan pengguna, bukan apa yang produk tidak. Ini berarti menangkap tugas melalui kasus penggunaan yang harus dilakukan pengguna melakukan
dan kemudian menerapkannya dan variannya sebagai tes. Tetapi untuk mencapai ini, kasus uji harus lebih kompleks dan lebih realitas daripada tes berbasis pengujian validasi. Validasi dapat didefinisikan dalam banyak cara, tetapi definisi sederhana walaupun keras adalah bahwa validasi berhasil ketika perangkat lunak berfungsi dengan cara yang wajar, diharapkan oleh pelanggan. Pada titik ini, pengembang perangkat lunak yang tangguh mungkin protes. Siapa atau apa yang menjadi penentu harapan yang masuk akal? Jika perangkat lunak memerlukan spesifikasi yang telah dikembangkan, itu menggambarkan setiap cerita pengguna, semua terlihat oleh penggunaan atribut dan kriteria penerimaan pelanggan untuk masing-masing. Pola pengujian. Pola pengujian dijelaskan dengan cara yang hampir sama seperti pola desain. Puluhan pola pengujian telah diusulkan dalam literatur. Itu berikut 3 pola pengujian disajikan dalam bentuk abstrak saja. Memberikan contoh yang representatif. Nama pola, pair testing. Pola berorientasi proses. Pengujian berpasangan menggambarkan teknik yang analog untuk memasangkan pemrograman mana dua penguji bekerja sama untuk merancang dan mengeksekusi serangkaian pengujian yang dapat diterapkan pada aktivitas pengujian unit, integrasi, atau validasi. Selanjutnya nama pola. Separate test interface. Abstrak. Ada kebutuhan untuk menguji setiap kelas dan sistem berorientasi objek, termasuk kelas internal. Pola separate test interface menjelaskan cara membuat tes antarmuka yang dapat digunakan untuk menggambarkan tes khusus pada kelas yang hanya terlihat secara internal ke komponen. Selanjutnya nama pola skenario testing. Abstrak. Setelah pengujian unit dan integrasi dilakukan, ada kebutuhan untuk menentukan apakah perangkat lunak akan bekerja dengan cara yang memuaskan pengguna. Itu pola skenario testing menjelaskan teknik untuk menjalankan perangkat lunak dari pengguna sudut pandang. Kegagalan pada level ini menunjukkan bahwa perangkat lunak telah gagal memenuhi pengguna persyaratan yang terlihat. Terima kasih. Pengujian perangkat lunak khusus pengujian untuk mobilitas. Pedoman pengujian seluler mobil app yang berjalan seluruhnya pada perangkat seluler dapat diuji menggunakan metode pengujian perangkat lunak tradisional. Mereka menunjukkan bahwa banyak tantangan pengujian yang sama yang ditemukan di web app, tetapi mobil app klien tipis memiliki masalah tambahan terkait dengan transmisi dan melalui gateway internet dan jaringan telepon. Strategi pengujian. Strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua perangkat lunak pengujian. Namun sifat unik dari mobil app menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus. 1. Pengujian pengalaman pengguna, pengujian kompatibilitas perangkat, pengujian kinerja, pengujian konektivitas, pengujian keamanan, pengujian di alam liar, dan yang terakhir pengujian. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faranisya Nur Hafidho. Kepada Saudari Farah, dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya, masalah pengujian pengalaman pengguna. Penting untuk menguji kualitas pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobile app untuk memastikan bahwa itu memenuhi harapan para penggunanya. Banyak prosedur untuk menilai kegunaan antarmuka pengguna perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menilai aplikasi seluler. 1. Pengujian isyarat. 2. Masukan keyboard virtual. 3. Masukan dan pengenalan suara. 4. Peringatan dan kondisi luar biasa. Pengujian aplikasi web. Banyak praktik pengujian web juga sesuai untuk menguji aplikasi seluler klien tipis dan simulasi interaktif. Strategi pengujian web app mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerjemahkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah berikut
merangkum pendekatan. 1. Model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkapkan kesalahan. 2. Model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus pengguna dapat ditampung. 3. Model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. 4. Antarmuka pengguna diuji untuk mengungkapkan kesalahan dalam presentasi dan navigasi mekanika. 5. Setiap komponen fungsional diuji unit. 6. Navigasi di seluruh arsitektur diuji. 7. Web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. 8. Tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengeksploitasi kerentanan di web app atau dalam lingkungannya. 9. Tes kinerja dilakukan. 10. Web app diuji oleh populasi pengguna akhir yang terkontrol dan terpantau. Hasil interaksi mereka dengan sistem dievaluasi. Strategi penggunaan web. Filosofi dasar ini pertama kali disajikan dalam bab 20. Tidak berubah untuk web apps. Karena banyak aplikasi yang terus berkembang, proses pengujian adalah aktivitas yang berkelanjutan. Dilakukan oleh staf pendukung aplikasi yang menggunakan uji register yang berasal dari pengujian yang dikembangkan saat aplikasi pertama kali direkayasa. Satu, content testing. Mengungkapkan kesalahan sintaksis dalam dokumen berbasis teks, representasi grafis, dan media lainnya. Mengungkapkan kesalahan semantik dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi, dan menentukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada pengguna akhir. 2. Interface testing. Mengungkapkan kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu. Misalnya kesalahan dalam eksekusi, tautan menu yang tepat, atau cara data dimasukkan dalam formulir. Dan mengungkapkan kesalahan dalam cara pengujian antarmuka. 3. Navigation testing. Untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web app melakukan perjalanan melalui web app semuanya berfungsi. Dan untuk memvalidasi bahwa setiap NSU dapat dicapai dengan kategori pengguna yang sesuai. Internationalization adalah proses pembuatan suatu produk perangkat lunak agar dapat digunakan di beberapa negara dan dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan perubahan rekayasa apapun. Lokalisasi adalah proses pengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di wilayah global yang ditargetkan dengan menambahkan persyaratan khusus lokal dan menerjemahkan elemen teks ke bahasa yang sesuai. Reuveni menyarankan bahwa crowdsourcing dapat digunakan untuk melibatkan pengujian lokalisasi yang tersebar di seluruh dunia di luar lingkungan pengembangan. Reuveni juga mengatakan menggunakan pendekatan outsourcing beresiko degradasi komunikasi antar tim pengembangan mobile app dan mereka yang melakukan tes pelokalan. Security testing. Tes keamanan dirancang untuk menyelidiki kerentanan lingkungan sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi saat data diteruskan dari klien ke server dan kembali lagi, dan lingkungan sisi server. Masing-masing domain ini dapat diserang dan merupakan tugas pengujian keamanan untuk mengungkapkan kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh mereka yang berniat melakukannya. Performance testing. Pengujian kinerja dirancang untuk menguji kinerja runtime perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Pengujian kinerja terjadi di semua langkah dan proses pengujian. Tujuannya ada dua, untuk memahami bagaimana sistem merespon saat memuat dan untuk mengumpulkan matriks yang akan mengarahkan pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. Real-time testing, sifat asinkron dan bergantung waktu dari banyak aplikasi seluler dan real-time menambahkan elemen baru dan berpotensi sulit ke dalam campuran pengujian waktu. Pengujian di alam bebas dirancang agar gesit dan merespon perubahan saat aplikasi seluler berkembang. Beberapa karakteristik pengujian di alam liar termasuk lingkungan yang merugikan dan tidak dapat diprediksi, browser dan plugin yang ketinggalan zaman, perangkat keras yang unik, dan konektivitas yang tidak sempurna. WDPM juga dapat digunakan untuk membantu memprioritaskan kombinasi perangkat atau konteks sehingga yang terjadi penting diuji terlebih dahulu. Testing AI system. Satu statistik
dan dynamic testing. Pengujian statistik adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengguna yang dapat dieksekusi. Pengujian dinamis untuk sistem AI adalah teknis validasi yang melatih kode sumber dan dengan kasus uji. Pakar manusia harus memvalidasi hubungan baru ini sebelum digunakan dalam produk perangkat lunak yang kritis terhadap keselamatan. 2. Model-based testing. Pengujian berbasis model atau MBT adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi yang terkandung dalam model persyaratan sebagai dasar untuk pengujian pembuatan kasus uji. Teknik MBT membutuhkan 5 langkah. 1. Analisis model perilaku yang ada untuk perangkat lunak atau buat 1. 2. Lintasi model perilaku dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak. 3. Tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan. 4. Jalankan kasus uji. 5. Bandingkan hasil aktual yang diharapkan dan tindak korektif sesuai kebutuhan. Testing virtual environment. 1. Usability testing. Usability testing mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi memandu tindakan pengguna, memberikan umpan balik, dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Usability testing dapat terjadi pada berbagai tingkat abstraksi yang berbeda. 2. Accessibility testing. Pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. 3. Playability testing. Playability adalah sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna atau pemain, dan pada awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video game. Playability game dipengaruhi oleh kualitas video, kegunaan alur cerita, strategi, mekanik, realis, grafik, dan suara. Testing documentation and help facility. Istilah pengujian kegunaan memunculkan gambar dari sejumlah besar kasus uji yang disiapkan untuk menjalankan program komputer dan data yang mereka manipulasi. Tetapi kesalahan dalam fasilitas bantuan atau dokumentasi program online dapat merusak penerimaan program, seperti halnya kesalahan dalam data atau kode sumber. Pengujian dokumentasi dapat didekati dalam 2 fase. Tahap pertama, tinjau teknis, memeriksa dokumen untuk kejelasan editorial. Tahap kedua, uji langsung, menggunakan dokumentasi dalam hubungannya dengan program yang sebenarnya. Pengujian berbasis grafik dapat digunakan untuk menggambarkan pengujian program. Partisi kesetaraan dan analisasi nilai batas dapat digunakan untuk mendefinisikan berbagai kelas input dan interaksi terkait. Lalu testing documentation and help facility. Tujuan pengujian mobile app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas perangkat lunak untuk aplikasi seluler dengan maksud menentukan kesalahan atau pengungkapan masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian berfokus pada elemen kualitas seperti konten, fungsi, struktur kegunaan, penggunaan konteks, kemampuan navigasi, kinerja, manajemen daya, kompatibilitas, interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Ini menyambungkan ulasan dan penilaian kegunaan yang terjadi saat mobile app dirancang, dan pengujian yang dilakukan setelah mobile app diimplementasikan dan disebarkan pada perangkat yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memeriksa kesalahan yang mempengaruhi penyajian konten kepada pengguna akhir. Konten perlu diperiksa untuk masalah kinerja yang disebabkan oleh kendala perangkat seluler. Pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi yang menentukan pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobile app. Pengujian kinerja mencakup serangkaian pengujian yang dirancang untuk menilai waktu respon dan keadaan mobile app. Seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya sisi server, pengujian keamanan menggabungkan serangkaian pengujian yang dirancang untuk mengalokasi kerentanan di mobile app atau lingkungannya. Tujuannya adalah untuk menentukan lubang keamanan di lingkungan pengoperasian perangkat atau layanan web yang telah diakses. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Contoh kasus pengujian whitebox. Case pengujian Google Maps. Berikut ada algoritma flowchart dari Google Maps. Pengujian pertama dilakukan untuk melihat apakah halaman awal ketika dibuka muncul peta seluruh wilayah kota. Hasil dari flowchart menunjukkan wilayah kota muncul saat masuk ke halaman awal alamat prototipe aplikasi.
Selanjutnya, contoh kasus untuk pengujian white box. Pengujian kedua dilakukan pengujian logika apakah alamat kriteria muncul saat dimasukkan filter sesuai kriteria hasil dari pengujian hasil muncul sesuai dengan kriteria yang dimasukkan. Analisa dari hasil pengujian white box menunjukkan aplikasi sudah sesuai harapan dari sisi ketepatan logika yang ada pada prototipe. Pengujian black box. Aktivitas pengujian yang pertama ada masuk halaman awal, realisasi terhubung dengan API Google Maps, hasil pengujian muncul peta kota Kediri, kesimpulan diterima. Yang kedua ada klik drop down filter kriteria, realisasi muncul kriteria sesuai dengan label, hasil drop down dapat berfungsi sesuai yang diharapkan, kesimpulan diterima. Yang ketiga ada klik tombol cari lokasi, realisasi muncul peta lokasi sesuai kriteria yang dimasukkan, hasil tombol cari lokasi berfungsi sesuai yang diharapkan, kesimpulan diterima. Yang keempat ada klik tombol cari lokasi. Realisasi muncul peta lokasi dengan warna yang berbeda, hasil ada beberapa peta lokasi yang memiliki warna yang sama, kesimpulan ditolak. Yang kelima ada klik pada peta lokasi. Realisasi muncul informasi detail lokasi pada setiap peta, hasil pop-up informasi berfungsi sesuai yang diharapkan, kesimpulan diterima. Akses melalui perangkat smartphone layar kurang lebih 5 inci. Realisasi tampilan sesuai dengan ukuran layar smartphone. Hasil belum mampu menampilkan tampilan sesuai dengan layar smartphone, kesimpulan ditolak. Hasil dari pengujian dengan black box ada beberapa hasil pengujian yang belum sesuai dengan realisasi yang diharapkan sehingga dilakukan beberapa perbaikan sesuai dengan masalah yang didapatkan. Berikut perbaikan yang dapat dilakukan. Perbaikan pertama dilakukan pengecekan warna peta yang ada kemunculan warna yang sama. Langkah yang dilakukan untuk memperbaiki bug tersebut dengan mengecek logika warna dan menambahkan field status warna pada tabel untuk memudahkan pemberian warna sehingga warna muncul sesuai yang diharapkan. Perbaikan kedua dilakukan pengecekan fungsi tampilan yang tidak sesuai dengan perbedaan pada akses device layar yang berbeda. Langkah yang dilakukan dengan menambahkan style menggunakan Bootstrap. Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara responsif. Artinya, tampilan web yang dibuat oleh Bootstrap akan menyesuaikan ukuran layar dari browser yang kita gunakan baik di desktop, tablet, ataupun mobile device. Setelah perbaikan dilakukan, maka dilakukan pengujian ulang dengan black box. Pengujian hanya dilakukan pada fungsi yang belum sesuai yang diharapkan. Pengujian ulang black box dijelaskan pada tabel di bawah ini. Aktivitas pengujian yang pertama ada klik tombol cari lokasi. Realisasi muncul peta lokasi dengan warna yang berbeda. Hasil warna peta pada prototipe aplikasi berfungsi sesuai yang diharapkan, kesimpulan diterima. Yang kedua ada aktivitas akses melalui perangkat smartphone layar kurang lebih dari 5 inci. Realisasi tampilan sesuai dengan ukuran layar smartphone. Hasil tampilan prototipe aplikasi berfungsi sesuai yang diharapkan, kesimpulan diterima. Baiklah, itu saja hasil kerja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.